Maaf ya, boleh jadi kebaikan yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi ujian buat kita agar kita ingat lagi kepada Allah. Seperti itu Pak Ustaz? Iya, istilahnya. Jadi kan diceritakan banyak namanya ujian itu mulai dari kekurangan harta, kelaparan, kehilangan jiwa, dan termasuk buah-buahan. Itu diceritakan dalam surat Al-Baqarah itu kan jelas ya. Betul. Nah, salah satu nikmat, ujian nikmat itu yang buah-buahan itu. Buah-buahan itu kan dari pohon. Pohon itu berarti dari kita nanam pohon, nyiramin, nanti hasilnya buah. Maksudnya Ada dari upaya. kita, ya, ada ikhtiar kita itu bekerja. Kita bekerja dengan cara-cara yang baik, kan gitu. Nah, nanti ada hasilnya bulanan seperti itu. Itu ya dari Allah Ta'ala. Itu diceritakan oleh Allah Ta'ala ujian. Ujiannya bisa banyak, bisa berkurang. Seperti itu. Ya bisa namanya ujian kan, mau banyak, mau kurang, mau dipensiunkan. Kalau dikasih banyak terus kita enggak merasa itu ujian. Ujian itu tergantung gurunya. Kalau guru masih banyak ya banyak. Iya, gimana tuh? Kamu nanya apa tadi? Lupa. Dipotong soalnya tadi berarti saya stop bicara. Jangan lupa apa tadi yang lupa. Ngopi jangan lupa apa lupa. Jangan lupa apa tadi. Apa ya tadi? Ujian. Ya, kalau misalnya kita dikasih harta yang banyak itu kan ujian. Kalau kita nggak tahu itu ujian, langsung jadi istijrat. Apa memang ada sesuatu istijrat itu karena kita tidak melakukan sesuatu dikasih, itu namanya istijrat. Bagaimana sebenarnya itu? Iya, istijrat. Jadi kita tetap harus, memang boleh husnudzon bahwa harta kita halal itu boleh. Tetapi harus hati-hati apakah kita itu sesuai dengan harapannya Allah. Kan berbuat baik yang tadi, innahum kan qabla dzalika muhsinin. Itu harapan Allah. Itu harapan Allah tapi nggak sekali. Oh ya. Kan itu kan setiap waktu harus dikerjain. Nah, hidup kita ini juga sudah diberikan waktu oleh Allah untuk melakukan itu. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala agar harta kita itu halal, thayyib, berkah. Nah, orang itu mau melakukan itu kalau dia pengen. Kalau itu terjadi, apa yang mesti dilakukan kira-kira coba? Maksudnya terjadi yang gimana nih, Mas? Tiba-tiba ada yang tidak baik yang kita lakukan, misalnya gitu. Lah, kok tidak? Hah? Salah dan tidak baik yang kita lakukan, bukan saya nggak mau di situ. Ya nggak mau lah. Ya, maksudnya yang saya lakukan gitu ya. Nah, itu dari proses ada sesuatu baik yang dikerjakan, pasti ada proses berpikir. Kayak kepepet misalnya, ada satu kebutuhan di luar kemampuan gitu misalnya. Itulah setan menghembuskan. Itu setan yang menghembuskan, karena sebenarnya Allah itu pasti mencukupkan. Nah, yang menjadikan orang tidak cukup itu adalah nafsunya. Nafsu pasti. Dan itu bertahun-tahun seperti itu ya Pak Ustadz ya? Itu siapa itu? Maksud saya bertanya. Kayaknya kasus ini. Pertanyaanmu itu kan kesannya ada seseorang yang melakukan, jadi makanya Walau kalau itu dilakukan bertahun-tahun, ya dia nanti akan dipertanggungjawabkan yang bertahun-tahun ini. sama dengan kebaikan yang kita lakukan bertahun-tahun, maka akan mendapatkan hasil juga, kira-kira kan seperti itu. Paling tidak di akhirat itu jelas. Iya. Pahalanya jelas di akhirat. Kalau persoalan Allah itu mau memberikan di dunia, itu bonus menurut saya. Tetap itu bonus, karena kebaikan akhirat ini adalah tujuan utama kita. Jelas kita kerjakan, ikhtiar, kok ikhtiarnya kita, tapi cukup ngasih makan anak, cukup istri, cukup bisa ini cukup ya. Tapi kalau saya minta lebih, kok belum dikasih sama Allah, senyum aja. Karena kita nggak tahu Allah itu mau ngerjain kita di titik mana, kan nggak ngerti. Nah, disinilah kita harus berpikir, oke, saya coba tegakkan terus, istilahnya kebaikan demi kebaikan terus karena Allah. Nah, dari situlah nanti siapa tahu, oh kayaknya saya diuji sama Allah Ta'ala. Bisa aja kalau saya diberi rezeki tambah, karena kebaikan itu rata-rata kalau manusia itu kan rezeki nih bunganya. Apa namanya? Harta. Nah, ini terus pikir, oh iya kalau kemarin saya itu diberi, oh iya ya kemarin itu saya
oh pasti saya salah. Nah, mulailah mengukur diri itu di situ. Akhirnya alhamdulillah ya Allah. Tapi dijaga. Ini harta ini milik Allah nih. Harta ini milik Allah. Kerjakan itu, ditabung yang baik. Mau sedekah silahkan, niatnya karena Allah. Silahkan untuk apa-apa silahkan. Nah, inilah itu yang hal-hal baik yang terus dikerjakan. Tetapi kalau itu hanya grogotin tulangan, grogotin split, grogotin pasir, grogotin semen, grogotin galian, kayu gelembung, itu kan ya silahkan menikmati besoknya. Kalau saya sih gitu, saya nggak perlu ngomong itu korupsi, enggak, silahkan aja menikmati. Oh banyak kok orang yang kerja di situ pengajian, nggak ada yang digubris itu ustadz yang ngaji di situ itu. Dia hanya minta kalau instansinya itu banyak proyek, namanya udah itu. Mau selamat aja. Mau selamat, mau enaknya aja. Bukan mau selamat, mau enak. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kebaikan Allah itu bukan nikmat dunia. Kebaikan Allah itu adalah betul-betul apa yang kita kerjakan sehari-hari nanti Allah akan memberikan. Tapi memberikan kepada kita itu juga nggak tahu. Nah, kalau kita mau belajar taat, semua petunjuk Allah yang baik untuk kita itu ada di sekitar kita. Umpamanya Ustaz Asep waktu di haji, tiba-tiba di sini ada yang ngomong, kok ini Ustaz Danu dimaki-maki yang di sini ya kan gitu. Itu kan nggak ngerti padahal di depan Ka'bah tapi ada yang maki-maki di dalamnya. Nah, itu menurut saya itu detik itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Ustaz Asep untuk belajar. Yang biasanya emosional belajar tenang. Karena ada sesuatu yang ini ngomong gak karu-karuan, memaki-maki, Ustadz harus lebih tenang. Sampai pulang ketemu sama saya tersenyum. Insya Allah saya udah tahu. Saya doain sebentar, hilang langsung. Alhamdulillah hilang ini Ustadz. Nah, di situ akhirnya Ustadz belajar. Apa yang bisa saya pelajari? Ustadz diajak belajar tenang, sabar, dan bijak. Mana Ustaz kasih bilang, saya gak kuat, gak kuat saya. Ya itulah, mencoba menahan nafsu amarah dari titik itu belajar. Apa selalu begitu Pak Ustaz? Untuk kebaikan itu selalu yang tidak enak itu yang diberikan itu. Kan itu tidak enak yang dirasa itu ya. Ya, kalau kamu bilang tidak enak, di situ memang kamu itu selalu berharap Allah itu memberikan enak. Padahal yang tidak enak yang kita alami pun sebenarnya itu kebaikan dari Allah Ta'ala untuk kita. Makanya yang tidak enak jangan protes, terima aja lillahi ta'ala. Kalau kita terima dengan syukur dengan memuji Allah, itu kan kita mencoba mengamalkan la haula wala quwwata illa billah. Itu mengamalkan itu. Berat. Itu mengamalkan. Oh ya saya tahu, amalkan itu, terima dengan lapang dada, lapang hati. Nah itulah nanti siapa tahu terus kita lakukan dengan istiqomah, mudah-mudahan kebaikan Allah itu kadang-kadang nggak kita minta, tetapi Allah itu memberikan petunjuk agar kita menjalankan ini. Setelah kita kerjakan, alhamdulillah. Yang dulunya kalau ada hujan mau ke klinik itu sempit, agak bau air. Yang alhamdulillah sekarang lega. Apa itu? Ya lebih besar mobilnya. Alhamdulillah. Ya, walaupun kecil tapi kredit, sekarang besar ya kredit, kan itu bis itu, mobil bis. Mudah-mudahan nanti tertuker sama yang sebelumnya. Ji, saya itu pengen dengar alhamdulillah kok nggak ada ya tadi. Dari kemarin Ustaz. Jadi kira-kira yang baik itu yang seperti apa Pak Ustadz? Mengharapkan kebaikan Allah atau kita mengerjakan kebaikan aja dengan niat karena Allah? Sebenarnya yang lebih ringan analoginya gini, kalau kamu kerja di suatu tempat, kerja aja rajin, bosmu tahu kok kamu rajin dan enggak, itu bos orang, muslim atau non muslim, dia bos kerja pasti dapat.
Paling tidak sama seperti yang kamu inginkan. Kalau bosmu agak baik dikit, dilebihkan karena rajin. Walaupun bosnya nggak lihat misalnya itu, Ustaz. Jangan pasti lihat, mana bos yang tidak lihat. Ada CCTV. Orang laporannya, misalnya nih, Ya, misalnya. Ya, ini pengalaman aja. Misalnya ada kurir gitu, katanya kurir mengambil barang, bosnya kan nggak lihat ini. Nah, dia serampangan aja gitu kira-kira bekerja mengambil barang. Nah itu bagaimana sebenarnya itu? Itu bisa mempengaruhi juga itu kebaikan. bisa. Kalau umpamanya dia tahu ini yang diambil makanan, dia harus meletakkan baik. Pada posisinya lah seperti Ada adab, ini makanan. Iya. Bukan ini makanan taruh di daerah maaf nih selangkangan naik motor. Nah, itu kan adabnya nggak bagus loh, dia tahu itu makanan. Berarti harus yakinlah kepada Allah lah yang melihat kebaikan. Pasti Allah itu melihat, kan ada rokib sama atid. Kalau dia tahu ini makanan ya mas, iya. Karena masa tahu ini sih. Ya, benar itu. Kan gitu. Nah, itu yang nyatut langsung atid. Makanan yang akan dimakan oleh orang. Ya. Nah, di titik itu kalau dia biasa, orang yang seperti ini, makanya maaf nih ya, makanya kurir nih. Kurir ini, bagian yang pelayan ambil ini, biasanya nanti rata-rata yang saya amati, dia tidak naik jabatannya, dia hanya kurir aja. Karena cara berpikirnya dia seperti itu, nggak ada adab, nggak ada ini, mohon maaf loh ya ini ya. Tapi kalau dia ada adab, nih, dia dicatat oleh malaikat raqib. Nah, kalau dicatat oleh malaikat raqib, dia punya keinginan bahwa dia itu tidak ingin jadi kurir terus. Dia ingin punya naik jabatan atau punya apa. Dia coba adabnya meletakkan ini, adab dia dicatat oleh malaikat raqib. Suatu ketika dia dimarah sama bosnya karena terlalu sopan ini, dia diem, dia hanya nangis. Menerima gitu ya. Dia terima. Itulah ujian berarti. Itu ujiannya, walaupun itu tidak enak. Suatu ketika dia ngelamar pekerjaan, dia dapat, dia lihat dia bagus, bosnya ini dinaikkan. Itulah cara Allah. Tapi kewajiban kita juga yang melihat kurir itu nggak benar, kita wajib mengingatkan juga ya. Boleh mengingatkan, boleh. Asal jangan di sini ada marah kayak Biasanya kan seperti itu bang. Ya, pasal hebat. Iya, bukan masalah bebas, merasa kok itu di apa namanya ya diawur-awur itu loh istilahnya. Itu kan muncul. boleh sih, boleh. Nah, itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Itu dia mencari kebaikan Allah itu. Dia bicara dengan sopan, walaupun dia itu benar. Siapapun mau pejabat, kayak kalau omongannya ngawur aja, dia tetap dinilai tidak baik oleh Allah Ta'ala. Kalaupun dia itu lolos terus, dia jadi jabatan terus, itu istijab. Walaupun kita nih, kita itu dakwah kelihatannya di depan TV baik-baik, tetapi di luar fitnah temennya ini itu juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Itu dinilai tidak baik. Dan malaikat itu yang dicatat. Kalau dia baik-baik di TV, di hatinya itu biar kelihatan bagus, bijak. Itu yang nyatet bukan roket itu, walaupun dia keluarkan ayat-ayat Quran. Yang nyatet tetap atid karena dia itu biar orang saya itu kan walaupun dia bismillah ini artinya ini kan beda. Ingin tampil, ingin hebat, ingin ini, sehingga orang itu biar melihat saya itu percaya kalau saya itu ustaz beneran. Kan gitu, kemana-mana bawa atribut itu sama. Nah itu sama itu. Kalau kita hebat orang itu, tapi atid nyatetin aja terus. Sibuk itu malah atid. Nah, di sini beliau tidak tahu bahwa walaupun dia dakwah, tetapi dia tidak mencari kebaikan Allah. Dia tidak mengerjakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Adanya ada yang seperti itu. Walaupun bismillah itu hanya beberapa detik, kemudian detik-detiknya isinya ujuk riak, selesai. Bukan nama saya. Insya Allah seperti itu. Insya Allah kalau alam. Oke, alhamdulillah sudah dapat banyak ilmu yang kita hati ya. Ini mudah-mudahan juga sebagai salah satu dari kebaikan itu ya. Amin. Insyaallah dari Allah. Ustaz di kesempatan ini juga ingin menyampaikan juga ini mudah-mudahan ini salah satu kebaikan juga Ustaz. Alhamdulillah kan Allah mempertemukan saya khususnya dengan Ustaz itu ya. Kemudian juga ada orang-orang soleh yang lain. Amin. Karena
Pak Haji Zain, Bunda Sari juga semuanya alhamdulillah. Nah proses ini kemudian seperti yang harapan Ustaz juga ini dari zaman bengkel hati dulu Ustaz. Oh ya, dari 2009 ya. Iya 2007. 7 kalau Dari Ustaz 2009. Oh lainnya Iya, lainnya sih ya. Tapi kalau tahu nama Ustaz Danu dari 2004, nah, nanti ada kisahnya di sini tuh. Ya. Itu dari 2004 itu dapat video-video beliau, dapat biodata dan sebagainya. Nah, di saat ini saya rangkai sebagai pemulung saya Ustaz, sebagai pemulung. kayaknya minjem dari SMS, dari diskusi, dari YouTube dan sebagainya saya kumpulin di sini. Tapi kan seperti yang Ustaz pesankan wanti-wanti, Iya. penyakit itu dari buah tangan kita. Kemudian sembuh itu hanyalah sebuah bonus saja. Iya, benar. Dari keseharian kita, bagaimana tauhid kita benar, bagaimana alat kita mulia dan sebagainya. Kalau itu sudah bagus, maka otomatis insya Allah kita diberi kesehatan oleh Allah. Insya Allah, insya Allah. Nah, itulah yang saya pesankan juga, makanya di sini meskipun ada banyak tadi sebab, solusi dan doa dari penyakit, tapi kami berharap jangan membaca langsung ke situ Ustaz. Tapi di sini ada kajian-kajian yang biasanya Ustaz sampaikan. Ada Tabgo Balakal Jannah, ada Lintalahu, kemudian juga ada Latah Luka, ada istighfar, Wabil Ashari Yastaghfiru dan sebagainya. Alhamdulillah semua saran saya olah, tapi berdasarkan apa yang sudah beliau sampaikan. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bagian dari hasanah tadi. Amin. Kebaikan. Iya betul. Dan menulisnya di barang baik. Insya Allah. Namanya hasanah.